Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngebandung lagi bareng Bocan. Kali ini kita mau staycation virtual di hotel yang ini hotel favorit Bocan karena nggak cuma punya kamar yang nyaman, fasilitas yang asik, tapi juga pemandangannya cakep. Kita mau nginep di Swiss Bell Resort Dago Heritage. Namanya panjang ya Bobors, dan ini lokasinya ada di daerah Dago juga. Ya kalau misalnya pas weekend sih daerah sini emang suka macet-macet juga Bobors, tapi kayaknya ada jalan pintas deh. Ya Bobers bisa pinter-pinter lah nyelip-nyelip gitu. Dan seperti biasa sebelum kita sampai ke hotelnya, Bocan infoin dulu pesen hotelnya lewat mana. Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Apalagi sekarang ada JHT, jaminan harga termurah. Kalau Bobers nemu hotel, villa, atau apartemen yang lebih murah dengan jaminan harga termurah dari tiket.com, diganti selisihnya 2 kali lipat dengan tiket points. Dan untuk Swiss Bell Resort Dago Heritage ini harga kamarnya itu mulai dari 1.100.000-an per malam untuk tipe kamar Grand Deluxe. Terus juga ada tipe kamar Suite Eksekutif, ini harganya sekitar 1.900.000-an. Dan lanjut ada tipe kamar Suite Junior King, ini harganya sekitar 2.500.000-an. Catat ya, harga bisa berubah sewaktu-waktu. Kalau kemarin Bocan tuh ambil tipe Suite Junior King karena ada bathtub yang punya view cakep banget, terus juga kamarnya lebih luas. Pokoknya nih buat Bobers yang mau liburan ke hotel mewah dengan harga murah, pesen hotelnya harus lewat tiket.com karena masih ada ekstra diskon lagi hingga 500.000 dengan pakai kode promo Bocan 500k dan Bocan Stay. Kuponnya ini bisa dipakai buat nginep kapan aja ya. Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Desember 2023. Nah kemarin Swiss Bell Resort Dago Heritage ini kan harga awalnya 2.500.000-an. Setelah dipasangin kupon Bocan 500k dapat diskon langsung 170.000-an, netnya jadi 2,3 jutaan aja. Lumayan kan diskonnya? Dan buat Bobers yang mau liburan ke luar negeri, tenang, masih ada kode promo Bocan Stay 500k buat dapetin diskon up to 600.000 dengan minimal transaksinya 1,2 juta. Jadi liburan kemana aja, kapan aja, pesen tiketnya di tiket.com. Dan kita udah sampai nih di hotelnya. Tuh ini baru dateng udah macet Bobors, udah penuh banget di area drop off-nya. Ini padahal Bocan nginep tuh bukan weekend loh, ini nginepnya weekday, tapi lihat suasananya udah sepenuh ini. Bukan weekend tapi ini dalam liburan sekolah, jadi makanya penuh kali ya, masih banyak orang yang liburan sekolah. Nah ini suami siaga yang selalu bantuin istrinya kalau ada tangga, karena Bocan pas hamil nih parno aja kalau harus naik turun tangga, suka gemeter kelingan sendiri gitu. Oke skip, tadi tuh Bocan udah sempet mampir ke hotelnya, cuma kamarnya belum siap, jadi kita tinggal dulu, kita cari makan siang. Nanti katanya kalau udah siap kita mau nanti ditelepon lah intinya. Dan Bocan udah browsing cari makan di mana enaknya di sekitar Dago, karena kan Dago banyak kafe-kafe cakep ya. Nah terus ini ada satu kafe namanya Brasa Restoran. Ini kafe baru dan nuansanya tuh bambu-bambu ala kafe di Ubud gitu Bobors. Jadi Bocan cobain lah ya, karena tertarik sama bangunannya yang ala-ala Ubud itu. Terus ini agak PR kalau misalnya Bobors kemari sama orang tua atau difabel karena jalannya tangga-tangga. Padahal tadi Bocan udah diantar di area drop off ya, tapi tetap masih ada tangga lagi. Dan ini kebayang kalau dari parkiran ke restorannya aksesnya seperti ini, jadi aksesnya tuh belum smooth, masih ya gitulah, masih agak berantakan karena baru buka juga katanya. Ini tadi drop off di bawah situ Bobers. Nah ini bangunan restorannya sih cakep ya, tuh lihat langit-langitnya keren banget, kayak kita masuk ke goa bambu gitu. Terus kita lanjut ke atas. Nah untuk pelayanannya sih ramah banget Bobors, pelayanannya tuh sangat ramah. Terus juga tempatnya ya selain PR aksesnya yang tangga-tangga, menurut Bocan sih cukup oke lah. Nah ini menu makanannya Bobers bisa lihat sangat bersahabat
start from 30 ribuan, tapi ini belum termasuk tax and service ya. Jadi masih nanti ada tambahannya lagi. Jadi kelihatannya murah, tapi sebenarnya kalau udah ditambah tax and service ya standar juga sih, standar restoran. Terus menunya juga ada makanan Indonesia, ada sop buntut, terus ada spaghetti dan lain-lain tadi. Nah ini suasana kafenya, suasana restorannya maksud Bocan. Tuh pemandangannya sih cakep ya Bobors, kita bisa lihat ijo-ijo. Nah ini kayaknya bagusnya tuh kalau pas malam, sore menjelang malam, karena lampu-lampunya tuh bakalan bikin suasana bambunya tuh lebih kuning gitu. Kalau siang jatuhnya ya biasa aja sih, panas malahan. Nah ini udah datang minumannya sama makanannya. Bocan pesen nasi goreng apa ya, lupa, nasi goreng Jawa atau nasi goreng apa gitu, pokoknya ini nasi goreng. Terus ini ada sop, antara sop buntut atau sop iga, Bocan juga lupa. Nah ini minumannya yang ada bunganya tuh, minumannya katanya signature-nya mereka. Bocan kira bakalan apa wow gitu, tapi minumannya biasa aja. Terus makanannya untuk sopnya sih lumayan ya Bobors, ya standar gurih-gurihnya dapat lah. Nah ini yang menarik, ini justru es krim goreng tuh, jadi di dalamnya tuh ada es krim dibalut sama tepung roti gitu, terus dia digoreng, jadi anget di luar tapi dingin di dalam. Itu yang unik. Yang lainnya makanannya ya biasa aja menurut Bocan, malah agak ada tuh spagettinya yang failed, isi apa nggak kemakan karena berasa pedes doang Bobors. Dan tadi pas makan Bocan udah sempat ditelepon sama hotelnya, kamarnya udah siap, jadi habis makan kita langsung balik ke hotelnya. Nah tadi restorannya tuh gak terlalu jauh sama hotelnya, cuma sekitar 10 menit gitulah. Dan kita udah sampai, ini gak se-crowded tadi ya Bobors. Kita bisa parkir agak lamaan di sini, terus ini mindahin bagasi. Yang Bocan suka dari Swiss Bell Dago ini adalah pelayanannya tuh sigap banget, dari kita turun dari mobil sampai ke bellboy sampai ke concierge, semuanya sigap dan sangat ramah. Jadi dia nggak sigap doang tapi juga ramah. Terus untuk parkiran, kayaknya parkirannya dia agak limited ya Bobors, tapi nanti Bobors daftarin plat nomor, terus nggak perlu bawa karcis, tinggal daftarin plat nomor di concierge. Nah ini parkiran di luar tadi udah penuh, kita masuk ke dalam. Ini parkiran basementnya cukup luas, ternyata ada beberapa lantai. Bocan baru tahu ini ada parkiran basementnya, karena Bocan udah pernah review hotel ini berapa tahun yang lalu dan dapat parkir di luar. Mungkin waktu itu belum terlalu ramai kali ya. Kalau sekarang ini pas lagi penuh-penuhnya, jadi sampai ngubek-ngubek parkiran di basement, dan masih dapat sih banyak yang kosong nih. Ini nih Bowers sama liftnya itu ada petunjuknya juga, elevator to lobby. Nah ini aksesnya ramah difabel ya. Tuh dari parkiran menuju ke lift ke lobbynya itu ada akses remnya. Nah ini lift untuk lobby, tapi ini liftnya beda ya Bobors. Ini nggak bisa nyambung ke kamar, cuma nyampe ke lobby aja sama ke meeting room tuh. Jadi ini khusus untuk yang public area aja. Kalau untuk ke kamar liftnya beda lagi. Nah ini untuk lift yang ke public area dia nggak perlu akses card, bisa langsung. Dan ini lantai lobbynya nih, tuh ini nembusnya di sini. Nah suami Bocan mau nyamperin, mau lihat check-innya udah selesai belum. Nah ini suasana drop off-nya sama suasana lobby di dalamnya, nanti kita cek ya. Tuh lobbynya itu cakep karena dia open space. Terus juga nuansanya dia pakai industrialis tapi ada unsur-unsur kayunya. Bocan suka sih sama lobbynya, nggak terlalu besar tapi estetiknya dapet, terus nyamannya juga dapet. Di sini adem, banyak angin. Dan di sebelah sini ini kolam renang. Ini best part dari hotelnya Bobors, karena kolam renangnya tuh air anget dan view-nya bagus banget. Nanti kita lihat ya. Pokoknya kalau anak-anak diajak berenang di sini tuh udah pasti susah disuruh, udah pasti mintanya berenang terus karena airnya tuh anget. Dan angetnya bukan anget yang anget-anget kuku, tapi angetnya tuh ya lumayan berasa, jadi nggak bikin menggigil. Kita masuk lagi ke lobbynya sekarang. Bocan tadi udah check in, udah smooth banget check innya, udah registrasi pas dari awal datang, udah langsung dapat kunci. Nah ini area welcome drinknya, tapi Bocan nggak ambil karena welcome drinknya biasa aja sih. Jadi kita langsung aja menuju ke kamar. Nah ini buat menuju ke kamar kita perlu keluar lagi.
Ini luggage tag-nya sekalian dikasihin ke konsier, nanti sekalian daftarin plat mobilnya juga Bobors. Nah ini sebutin aja nomor platnya, nggak perlu pakai karcis parkir lagi. Udah beres semua ngurusin bagasi sama ngurusin parkir, kita baru lanjut jalan ke kamar. Dan ini ada minimarket juga nih Bobors, jadi kalau misalnya perlu apa-apa gitu ya bisa beli di hotelnya, atau kalau mau ke minimarket di luar juga aksesnya nggak jauh kok. Tadi pas pertigaan Dago tuh masih ada minimarket banyak. Nah ini baru nih lift menuju ke kamarnya pakai akses card, jadi untuk eksklusivitasnya terjaga. Dan kamar Bocan ada di lantai 10. Bocan minta high floor. Nah ini lantai 10. Terus kamar ke hotelnya sih bangunannya nggak terlalu luas ya, jadi ini cuma satu petak memanjang gitu, jadi nggak ada hotel nggak, kamarnya tuh nggak hadap-hadapan, jadi kamarnya cuma di satu sisi aja dan semuanya kamarnya menghadap view. Nah ini kamar junior suite-nya luas banget, anak-anak bebas lari-larian di sini, terus ranjangnya juga ukurannya super king nih, lebar. Dan bantal linen semuanya empuk, bantalnya juga lebar Bobors, jadi bisa berasa guling. Nah ini anak Bocan bisa main bola di sini, tapi tetap harus hati-hati, jangan nendang ke TV, ntar pecah bayar. Nah kamarnya ini ada fasilitas apa aja, ada TV pastinya ukurannya 43 inch, ini masih TV kabel ya, dan kayaknya TV-nya perlu di-upgrade deh, soalnya agak burem Bobors. Dan ini ada meja kerja di samping TV-nya. Terus di sini kayak ada mini pantry, terus di sebelahnya tuh ada kursi, ya lumayan lah buat tempat makan. Terus ini Bocan dapat komplimen, entah karena pesen kamarnya yang junior suite, jadi dapat komplimen nih. Ada buah-buahan sama ada cake dan jamu. Itu jamunya enak tuh, rasa serai gitu, serai jahe maksudnya. Nah ini mini pantry-nya nih. Ini minibarnya berbayar, kalau untuk air mineral yang kecil sih gratis, tapi kalau untuk yang gede itu ada harganya. Dan kopinya pastinya free, tapi kalau untuk cemilan-cemilannya, nah Bobors bisa lihat harganya di sini ya. Di sebelah minibar itu ada mesin kopi sama teko listrik, ini bisa bikin kopi ala-ala cafe. Terus di bawahnya ada minuman lagi, ini juga berbayar ya Bobors. Dan di sebelahnya lagi tadi itu ada wastafel. Sekarang kita mau intip area kamar mandinya. Kamar mandinya ini juga luas banget, ada di belakang ranjang. Nah ini fasilitas dalam kamar mandi, ada lemari, terus di dalam lemarinya ada iron board, center. Ya standar, ada bathrobe juga sih, jadi berasa kesan bintang 5-nya tuh ini nggak bintang 5, ini bintang 4 sorry. Standar bintang 4-nya tuh dapet. Terus ini wastafelnya di sebelah lemari, wastafelnya satu tapi lebar. Terus amenity semuanya lengkap dan handuknya juga lengkap Bobors. Nah ini dental kitnya. Dan best part dari kamarnya ini adalah area area bathtub. Ini nih bathtubnya tuh, view-nya juara kan. Makanya Bocan bela-belain ambil tipe kamar junior suite ini, karena berendamnya tuh bisa sambil nikmatin view, ya kan, secakep ini. Walaupun buat ibu hamil agak susah ya berendam, bangunnya susah, sempit gitu kan. Tapi at least biar bisa dapet view yang bagus, Bocan tetap ambil kamar ini biar di reviewnya juga bagus kan. Dan habis lihat bathtubnya, sekarang kita lihat showernya ya. Jadi di sebelah bathtub itu ada shower terpisah, Bobors nggak perlu khawatir. Nah ini perhandukannya. Nah ini area showernya, water heater semua udah disediain lengkap, sabun shampoo-nya juga. Ini sabun shampoo-nya nggak ditempel ya, biar aman. Karena kadang ada aja tamu yang nggak ngerti terus bawa pulang, padahal yang dibawa pulang, yang boleh dibawa pulang itu adalah sabun yang botolnya kecil. Kalau botolnya gede itu nggak boleh dibawa pulang. Nah ini toiletnya. Sekarang kita balik ke kamar, kita mau lihat pemandangan dari jendelanya. Nah ini ada jendela lebar tapi nggak bisa dibuka ya Bobors, ini dikunci mati jendelanya. Kita bisa nikmatin view-nya aja. Menurut Bocan kamarnya ini enak banget, nyaman, pemandangannya dapet, nyamannya juga dapet. Cuma perlu di upgrade di TV-nya aja.
Nah sekarang kita mau lihat poolnya, itu udah banyak yang berenang. Ini anak Bocan juga udah gak sabar minta berenang. Pas banget mataharinya lagi nembus di apartemen tuh, bolongannya keren ya. Ini pas lagi sunset. Kalau sunset kita gak dapet, tapi sunrise-nya juara. Besok kita lihat ya, semoga gak mendung dan gak kesiangan bangunnya biar bisa lihat sunrise. Dan untuk ke kolam renang kita perlu lewatin lobby. Aksesnya ya gini nih Bobers tuh, nggak lewatin restoran tapi lewatin lobby. Dan kita udah sampai di kolam renangnya. Bocan ini sambil nyusuin Bobers, anaknya udah nangis ya. Udah kita lanjut aja ya, biar dia terbiasa dengar suara mamanya kerja. Nah ini kolam renangnya air anget, jadi para bocah, oh nggak boleh. Nah ini kolam renangnya rame banget, kayaknya pas liburan anak sekolah juga gitu kan. Jadi para krucils pada liburan, betah banget mereka berenangnya. Nah sambil naruh anak-anak berenang, suami Bocan coba ngerekam fitness centernya nih. Ini area gymnya ada di samping pool. Untuk area gymnya sih nggak terlalu luas ya Bobers. Terus juga peralatannya ya ini Bobers bisa lihat cuma segini doang, nggak terlalu banyak. Tapi at least dia punya lah ya. Terus pemandangan di gymnya juga bagus, menghadap ke lapangan golf sama gunung, jadi berasanya olahraga kayak di tengah hutan. Nah ini pemandangannya tuh keren banget. Dan kita balik lagi ke pool, kita cek anak-anak. Ini anak Bocan tuh seneng banget kalau berenang rame kayak gini, dia bisa nyari teman baru. Nah untuk yang kolam anak itu tadi di lingkaran segitu doang. Nah kalau yang di tengah sini agak dalam, jadi Bobers harus perhatiin anak-anaknya ya. Selain agak dalam itu kan juga kayak infinity pool tuh, di sana nggak ada pembatasnya. Jadi ya jangan sampai mereka naik-naik ke situ lah, bahaya. Ini viewnya juara banget sih tuh, cakep ya. Makanya Bocan suka banget ke Swiss Baldago ini, walaupun baru 2 kali, tapi kayaknya ini salah satu hotel nyaman kalau lagi bingung cari hotel staycation di mana, cari staycation pilihan di mana maksudnya. Nah bisa pilih ini. Abis berenang mereka udah ganti baju dan kita sekarang mau ambil ojol sambil lihat suasana malam hari di area lobbynya. Nah ini area lobbynya tetap cakep ya. Penerangannya sih temaram, tapi nuansanya tuh estetik banget Bobers. Tuh nggak terlalu berkilau-kilau gimana, tapi ini nyaman banget penerangannya. Terus masih banyak orang juga, mungkin banyak orang yang mau cari makan malam gitu kan. Kalau Bocan makan malam praktis pesen lewat ojol. Nah ini area restorannya. Terus pas hari itu juga ada food stand gitu Bobers, bisa beli per porsi. Jadi kayak bakso, mie atau makanan-makanan gitu nanti bisa makan di tendanya. Lucu sih. Tapi Bocan nggak cobain Bobers karena udah terlanjur pesan ojol. Nggak tahu sih kalau ada beginian. Sampai ada live musicnya juga loh. Wah padahal seru ya. Tuh bisa lihat city view. Cakep nih hotelnya, pemandangannya mau pagi, siang, malam, sore viewnya bagus. Tuh ini pas malam city view-nya jelas kelihatan. Dari kamar juga kelihatan sih, nanti kita cek. Dan akhirnya abang ojolnya udah sampai. Ini Bocan pesen 2 orderan, ada makanan sama minuman. Lagi pengen minum yang manis-manis tapi bukan kopi. Terus ini makanannya. Nah kita pesen lagi-lagi pesen makanan ini. Walaupun dari tengah kota Bandung sampai ke Dago ongkirnya lumayan, tapi daripada pas di Jakarta masih kepengen gitu kan, ya udah kita pesen lagi. Dan untuk penerangan di dalam kamarnya ini menurut Bocan kurang. Aduh Swiss Baldago, Bocan dari awal review bilang ini kamarnya kurang terang, tapi sampai sekarang masih tetap seperti ini. Tuh terutama di pojokan situ ya Bobers, itu harusnya ditambahin lampu lagi. Nah sekarang kita bahas internetnya. Internetnya masih kencang ya, lumayan, dapat 20 sampai 25 Mbps. Biasanya standar kan 10. Nah ini udah 20-an ya, lumayan internet ya. Dan sekarang kita lihat pemandangan sebelum tidur. Tuh gemerlap kota Bandung nan jauh di sana kelihatan dari dalam kamar. Buka jendela lebar-lebar, jangan ngomong ntar ada yang terbang. Tenang, ini pemandangannya bagus.
Dan selamat pagi, Masya Allah, ini time lapse spesial buat Bobors. Tuh sunrise-nya. Cuma sayang ini agak mendung, gak secerah kemarin. Kemarin tuh cerah banget Bobors. Tapi pas kemarin Bocan nginepnya di tempat lain. Nah, ini kita lihat pemandangan dari area kamar mandinya. Pemandangannya juga gak kalah bagus karena masih sama ya, masih menghadap ke arah sana. Dan sekarang Bocan mau sarapan. Sarapannya terakhir Bocan sarapan di Swiss Belle Dago ini, menurut Bocan tuh makanannya agak kurang bumbu gitu ya. Jadi Bocan ekspektasinya nggak terlalu gimana gitu, karena seingat Bocan makanannya kurang bumbu. Tapi sekarang udah oke. Nah tadi Bocan sempat bayar extra charge buat si kakak, itu harganya sekitar 80 ribuan Bobors untuk sarapannya. Ini Bocan sarapannya agak siang dan udah penuh. Tuh udah penuh. Sayangnya kita harus cari kursi sendiri-sendiri. Jadi kita nggak diarahin. Harusnya kalau misalnya si Swiss Belle Dago ini mau totalitas gitu dalam pelayanannya, dari front office, dari bellboy semua udah bagus, cuma di restoran harusnya ditambah krunya. Jadi kalau ada tamu masuk dicariin meja atau kursinya biar nggak nyari-nyari sendiri, apalagi kalau pas lagi jam penuh kayak gini kan. Jadi Bocan tuh sempet keliling-keliling gitu nyari nggak ketemu-ketemu, baru balik ke mbaknya, baru dicariin dong sama mbaknya. Nah harusnya jangan cuma nanyain umur anaknya berapa, tapi diantar juga biar total pelayanannya. Dan untuk menunya tadi Bobors udah bisa lihat ya, menunya pilihannya cukup variatif, mulai dari makanan western, terus juga makanan Indonesia. Ini maklum Bobors agak kosong, tapi gak lama setelah itu di refill kok. Nanti kalau misalnya keburu Bocan kasih lihat footage setelah di refillnya ya, jadi Bobors gak perlu khawatir. Dan menu-menunya tuh menurut Bocan enak-enak semua. Ada lontong sayur, ini lontong sayurnya juga enak. Anak Bocan tuh doyan, Bocan juga doyan. Terus ini ada sayur kacang panjang sama nangka, ada tempe orek. Makanannya enak-enak kok. Dan pilihannya juga banyak gitu. Nih aneka sambal, terus tadi kayak ada nasi liwet gitu, terus nasi uduk juga ada, nasi goreng. Jadi pilihan ternasiannya aja tuh udah macem-macem. Nah ini ada snack-snack tambahan. Kalau ini sih snack yang ditoplesin ya, ada sandwich, ada jamu juga. Yang Bocan suka itu ada jajanan pasar yang live cooking, nanti kita intip. Ini aneka minumannya, jusnya ada yang fresh, jadi Bobors nggak perlu khawatir minum yang chill doang, tapi ada yang freshnya juga. Terus ini bubur ayam sama kaldu tuh, tapi Bocan nggak cobain bubur ayamnya. Nah ini apa nih? Oh, topping bubur ayamnya tuh ada telur, kacang-kacangan. Nah ini jajanan pasar sama aneka waffle. Ini ada kue pancong, ada kue cubit, tuh enak-enak Bobors dan anget gitu kan. Toppingnya juga pilihannya banyak tuh, mau dikasih keju, mau dikasih coklat. Terus ini ada donat dan pastry-pastryan. Dia ditaruh di dalam wadah gitu, jadi aman, lebih higienis lah. Ini puding roti. Terus ini ada cake sama manisan kayak permen gitu. Terus ada selai-selai juga. Nah ini bubur manis, ada bubur mutiara. Terus ini aneka rotinya, kalau misalnya Bobors mau yang bagel-bagelan atau mau bikin roti panggang. Nah ini gorengan, ini juga jajanan favorit. Terus kopinya Bobors juga bisa bikin kopi sendiri nih. Nah di luar masih ada area live cooking, tapi ini untuk egg corner sama aneka mie. Nah ini egg cornernya standar sih ya, cuma omelet atau telur ceplok doang atau telur rebus. Terus ini mie, Bocan kira tuh mie-nya kan dibilang ini bakso, ada bakso juga gitu. Bocan kira baksonya tuh bakso sapi, ternyata baksonya bakso ikan. Ya lumayan sih enak. Nah ini yang favorit Bocan, kue pancong. Terus ini sayur kacang. Nah ini buat si kakak nih, spaghetti. Makanannya enak semua, Bocan suka. Makanannya enak, suasana restorannya juga enak. Cuma yang kurang itu karena pas penuh, terus sempat nyari bangku sendiri gitu. Cuma itu aja sih, yang lainnya Bocan suka. Nah ini ketemu sama Dede Asyaf, katanya suka nonton Bocan juga. Hai, berapa bulan ya umurnya kemarin?
1 bulan atau nggak mungkin 1 bulan ya, 2 bulanan apa 3 bulan Bocan lupa. Dia udah staycation, sehat-sehat ya. Dan sekarang kita lihat fasilitas lainnya. Ini ada kids club tuh, ini kids clubnya standar sih Bobors, kids clubnya gak terlalu gede, terus mainannya juga ya lumayan sih tuh. Kids clubnya cuma segini doang, terus nggak bisa titip anak ya di sini. Ini anaknya dijagain sendiri-sendiri, dan udah anak Bocan mainnya cuma sebentar doang. Kita balik ke kamar, kita mandi. Nah, Bobors bayangin mandinya with a view seperti ini, keren banget kan? Dan sekian review Swiss Belle Dago Heritage Resort dari Bocan. Semoga bisa menghibur Bobors yang belum bisa liburan, dan bisa jadi referensi buat Bobors yang lagi butuh tempat liburan. Terima kasih udah nonton. Dadah.